Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, pembina dan pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yakni Gus Abdul Wadud Nafis, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husna Nurlaidia dari Prodi PGMI kelas 5B. Saya di sini akan mengulas dan membahas mengenai materi yang terakhir karena saya tidak kebagian materi, jadi materi yang terakhir saya bergabung dengan Mbak Usnawiyah, tapi videonya individu. Baik, materi yang terakhir di sini mengulas tentang aliran-aliran thariqat yang berkembang pada saat ini. Sebelum kita sebutkan beberapa macam thariqat, saya akan membahas mengenai apa itu thariqat. Nah, thariqat ini dalam bahasa Arab itu bermakna jalan, kemudian keadaan, dan juga aliran. Nah, menurut istilah, thariqat ini adalah jalan spiritual, dalam tanda kutip itu yang digunakan oleh para sufi, yang di dalamnya itu berisi amalan-amalan ibadah mengenai yang membahas tentang nama-nama Allah beserta sifatnya dengan pemahaman yang lebih mendalam. Namun tidak semua negara Islam dapat menerima yang namanya thariqat ini. Tidak menerima thariqat masuk ke dalam negaranya, walaupun mayoritas penduduknya dari negara tersebut itu orang Islam atau Muslim. Seperti contoh itu negara Turki, kemudian ada juga negara Arab Saudi. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kedua negara ini merupakan negara yang menjadi pusat peradaban Islam di masanya. Akan tetapi mereka itu melarang thariqat kesufian dengan alasan masing-masing. Nah, hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan negara kita Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam aliran thariqat yang telah ada dari para ulama sufi dan berkembang di zaman sekarang. Saya di sini membaca ada 7 macam thariqat. Yang pertama itu bernama thariqat Qadiriyah. Thariqat Qadiriyah ini adalah thariqat yang tertua. Yang mendirikan ini adalah seorang waliullah yang tidak asing namanya, yaitu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memerintahkan kepada santrinya agar senantiasa berzikir setiap siang dan malam, terutama setelah sholat 5 waktu. Kemudian pelajaran dari thariqat Qadiriyah ini adalah sama seperti pelajaran agama Islam pada umumnya. Hanya saja mereka lebih mementingkan kasih sayang, kemudian rendah hati, kasih sayang terhadap sesama makhluk, rendah hati, kemudian menghindari yang namanya sifat atau sikap fanatisme. Kemudian yang kedua yakni thariqat Rifaiyah, di mana thariqat Rifaiyah ini didirikan oleh Sayyid Ahmad Al-Rifai. Prinsip utama dari thariqat Rifaiyah ini adalah mengajak untuk beriman dan mengikuti sunnah Rasul, kemudian juga menjaga rukun Islam dan berpegang teguh kepada yang hak dan meninggalkan yang batil. Itu merupakan prinsip dari thariqat Rifaiyah. Kemudian yang ketiga yaitu thariqat Tijaniyah. Thariqat ini didirikan oleh Sayyid Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani.
Nah, pada tahun 1196 beliau ini pergi ke suatu tempat di padang Sahara namanya, yang mana di tempat itu tinggallah seorang waliullah yang bernama Abu Samgun. Di sana beliau itu mendapat anugerah yang sangat besar, yaitu bisa bersuara dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Selanjutnya yang keempat yakni Thariqat Haddadiyah. Thariqat Haddadiyah ini didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nah, beliau ini merupakan pencipta Rotibul Haddad. Yang sudah mondok pasti tidak asing lagi ya dengan yang namanya Rotibul Haddad ini. Sebuah zikir yang menjadi ikon dari thariqat ini. Nah, kemudian yang kelima ini namanya Thariqat Naqsabandiyah. Ini didirikan oleh Muhammad bin Bauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari di Turkistan. Ajaran yang paling sering digunakan adalah berzikir, terutama saat pengucapan lafaz la ilaha illallah dengan pengaturan nafas. Yang keenam ini namanya Thariqat Khalwatiyah. Khalwatiyah ini didirikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Karimuddin Al-Khalwati. Nah, ini pelajarannya itu ada 10, tapi yang saya sebutkan ini cuma satu, yakni yang bernama Yakza. Ini membahas tentang kesadaran diri sebagai makhluk yang paling hina, makhluk Allah yang paling hina. Kemudian yang terakhir itu namanya Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah. Ini merupakan gabungan dari Thariqat Qadiriyah kemudian Thariqat Naqsabandiyah. Thariqat ini didirikan oleh Ahmad Khotib Ibnu Al-Ghaffar Sambas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi yang terakhir ini. Semoga teman-teman yang menyimak video saya kali ini bisa benar-benar memahami dan mempelajari apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.